Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Pakis Aji, Bapak Dr. Nur Priyanto. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Pakis Aji. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini. Tentunya dalam acara implementasi 7 jurus BK Hebat SMP Negeri 1 Pakis Aji. Boleh berikan kebukaan yang Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai acara di pagi jelang siang hari ini, mari saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 1 Pakis Aji, acara yang keempat acara inti praktis balik, dan acara yang kelima penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain harap menyesuaikan. Bagi yang beragama Islam, mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, acara di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada penghalangan apapun. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Solekul SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita berdoa bersama. Doa saya pimpin dengan cara Islam untuk Bapak Ibu yang selain Islam bisa menyesuaikan dengan agama dan budaya masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina wal akhirina wa sallim wa rabbika wa ala sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi ala rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi sultan. Subhanallah nafsisa ma'alika ma'asnaika ala nafsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidina qulub wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na, Allahumma ihdina wa ansurna wa yassir umurna fid darain. Allahumma nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa dhurriyyatina wa li masyayikhina wa liman fi hadhil majlisi hadha ma'hadi sallil satu Pakis Aji Jepara. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwana alladziina amanu sabiquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa a'inna bil karim ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Solekul
Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 1 Pakis Aji yang akan diwakili oleh Ibu Siti Musyawarah SPD selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Pakis Aji. Kepada beliau kami persilakan. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya berbicara di depan panjenengan semua, tidak seperti biasanya. Kali ini karena saya harus mewakili Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir di kesempatan hari ini karena beliau harus menghadiri kegiatan revitalisasi di Jepara. Beliau menyampaikan pesan untuk seluruh murid dan kita semua. Selamat untuk murid yang sudah menyelesaikan pelatihan di Semarang beberapa waktu yang lalu. Kemudian hari ini acaranya berbagi praktik baik kepada kita semua dari hasil pelatihan yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Bapak Ibu nanti bisa menerima dengan baik apa yang sudah didapatkan murid dari pelatihan sehingga nanti bisa diterapkan di sekolah kita demi kemajuan dan ketertiban tentunya. Kemudian peningkatan pelayanan ini bukan beda ya, implementasi 7 jurus hebat. Berarti ada jurus-jurus itu hebat yang nanti sudah diterapkan di sekolah kita dan berdampak baik pada sekolah dan siswa kita. Saya berharap nanti benar-benar apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dipikirkan oleh murid selaku guru BK dengan segala pengetahuannya dari pelatihan kemarin dapat kita terima dengan baik dan dilaksanakan. Demikian, selamat murid dan selamat melanjutkan tugasnya untuk berbagi praktik baik kepada kita semua. Semoga kegiatan pada bulan ini membawa manfaat untuk SMP Negeri 1 Pakis Aji. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Siti Musyawarah SPD, wakil Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pakis Aji. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah acara inti praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Muni Hidayati MPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apakah sampai detik ini Bapak Ibu semua masih semangat? Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena tiba-tiba hari ini saya kok berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya ya. Ini semata-mata karena tugas saya dalam menjalankan Bimtek Pajak kemarin di Semarang yang saya laksanakan tanggal 17 sampai 20 September. Akhirnya saya harus berbagi praktik dengan Bapak Ibu semua, yaitu tentang jurus BK hebat. Ada 7 semuanya Bapak Ibu. Namun di sini saya hanya memaparkan apa yang sudah saya berikan kepada siswa, hanya 2 jurus saja. Ya, karena di sini saya belum sampai menyampaikan materi, tapi hanya berbagi praktik kepada Bapak Ibu semua tentang apa yang sudah saya berikan kepada anak-anak kita. Ya. Untuk jurus BK hebat ini sebenarnya ada 7 ya. Yang pertama, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, terus tingkatkan kolaborasi dan menata situasi. Namun untuk kali ini yang saya berikan ke murid yang pertama adalah sebenarnya kenali potensi dulu, tapi tidak harus, karena
untuk OJL pertama saya laksanakan itu setelah tes ya. Waktu itu kan anak-anak tidak di kelas, tapi saya untuk umur. Saya untuk umur. Waktu itu ya OJL 1 adalah kelas 8C ya. Karena anak tidak bawa HP, maka saya langsung menuju ke jurus 2 yaitu kelola emosi ya. Untuk jurus 1 mungkin bisa saya terapkan untuk lain kali setelah ini nanti ya. Kalau jurus 1 itu kenali potensi, anak harus bawa HP karena apa? Di situ nanti bisa diungkapkan tentang gaya belajar yang dipunyai anak itu apa saja nanti bisa terungkap lewat isian yang dilakukan anak. Nanti bisa diketahui apakah anak itu tipe visual, auditori atau kinestetik. Nah, untuk sekarang kita langsung ke jurus 2 saja yaitu kelola emosi. Bapak Ibu, emosi itu ya apa yang kita luapkan ya, luapkan perasaan. Itu bisa berupa sedih, marah, gembira ya. Terus kalau kelola emosi yaitu kemampuan untuk mengenal, memahami dan mengendalikan ekspresi emosi, baik itu emosi negatif maupun positif secara sehat dan bijak agar kita tidak dikuasai oleh emosi. Kemudian Bapak Ibu, tujuan daripada saya memberikan layanan kepada anak tentang kelola emosi ini, tujuannya adalah agar siswa mampu mengelola emosi dengan baik, bisa memahami diri sendiri maupun lingkungannya. Ya, jadi tujuannya adalah agar anak itu bisa mengenali emosinya diri sendiri dan bisa menerapkannya kepada lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu kepada temannya atau orang tuanya atau gurunya misalnya ya. Jadi intinya anak itu memahami emosinya sendiri kemudian menerapkannya dengan lingkungannya. Kemudian prosesnya Bapak Ibu, proses kemarin waktu saya mengadakan OJA dengan anak 8C anak ya. Pertama anak saya berikan kertas yang putih kemarin semuanya ya. Terus anak itu saya berikan begini ya, perhatian. Nah, itu kertas jangan diapa-apakan dulu. Pertama pegang dulu baik-baik. Nanti untuk selanjutnya kamu bisa melaksanakan sesuai perintah ibu. Nanti kalau perasaanmu biasa saja, kertas itu cukup dipegang, dibeli. Tapi kalau nanti ketika kamu memegang kertas itu dan kamu mendengar cerita ibu dan kamu menjadi kesal, nanti kertas itu bisa kamu remas-remas. Setelah kamu mendengar cerita ibu lagi dan kamu merasa marah, nanti kertas itu bisa dirobek-robek. Begitu Bapak Ibu. Jadi kertas yang saya berikan itu mewakili emosi mereka. Ya, jadi kertas itu dipegang semuanya. Terus kemudian saya menceritakan tentang sesuatu peristiwa. Akhirnya saya menceritakan peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat anak kesal, marah atau kecewa ya. Terus setelah itu, setelah saya selesai bercerita, kemudian saya suruh untuk menunjukkan lagi. Anak-anak, coba tunjukkan kertas yang saya berikan tadi. Nah, semua anak menunjukkan. Ada yang masih polos, ada yang sudah dilipat, ada yang remas-remas, bahkan ada yang sobek. Nah, terus saya bertanya, anak-anak, kertas yang kalian robek-robek atau lipat atau remas-remas tadi, apakah itu bisa kembali lagi seperti semula? Anak-anak menjawab, tidak Bu. Kalau tidak, andaikan kertas itu adalah temanmu atau siapa saja yang dekat denganmu, apa yang harus kamu lakukan?
Berarti dengan adanya kertas kalian itu ada yang sampai sobek, ada yang diremas-remas, itu berarti kalian sudah mengenali emosi kalian. Ya. Jadi di sini kalian harus mengenali emosi. Sebab kalau sampai tidak bisa mengenali emosi, maka emosilah yang akan mengendalikan kalian semua. Saya begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian siswa merefleksikan ya tentang perasaan yang dialami. Terus gimana cara mengatasi seperti itu. Pada saat saya memberikan layanan tentang kelola emosi, reaksi siswa itu sangat antusias sekali ya, semuanya fokus pada cerita yang saya berikan ya. Terus itu ada yang masih bersih, ada yang sudah robek ya. Terus semuanya bisa merefleksikan. Hasilnya Bapak Ibu, setelah anak-anak mengikuti permainan kertas emosi tadi ya, anak-anak menjadi ya, memahami konsep ya, bisa mengenali emosi dirinya, dapat mengelola emosi dengan baik ya. Dia tahu bagaimana harus mengelola emosi. Karena setelah permainan tadi saya juga menerangkan tentang konsep cara mengelola emosi. Di sini waktu itu saya memberikan pilihan. Kalau kalian sedang beremosi, kalian bisa mengambil jeda. Jeda itu diisi apa? Itu terserah kalian. Diisi istighfar lebih baik. Coba bayangkan, kalau kalian emosi, meledak-ledak terus baca istighfar, kan reda. Kedua, mungkin bisa langsung lari cari air wudhu. Mungkin atau bisa dengan berhitung. Coba dipraktekkan. Kalau seandainya kalian mau jotos koncone, tiba-tiba kamu berhitung 1, 2, 3. Nah, nanti kan emosinya mereda. Terus di akhir kegiatan, anak-anak saya suruh untuk membuat jurnal emosi Bapak Ibu. Akhirnya mereka membuat jurnal emosi selama 1 minggu. Udah saya buatlah jurnal emosi anak-anak 1 minggu mulai hari ini ke belakang. Itu tiap hari dia menuliskan emosi apa yang paling dominan yang dia rasakan. Ini materi manfaat kelola emosi ini sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak saja, tapi juga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Karena apa? Bagi Bapak Ibu guru yang bisa mengelola emosi dengan baik, maka akan dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan efektif. Ya, karena guru yang bisa mengelola emosi akan meminimkan konflik Bapak Ibu. Nah, seperti yang ramai sekarang itu kan karena belum apa ya istilahnya, ABK bisa menahan sedikit. Nah, gitu ya. Saya pun juga sering marah-marah Bapak Ibu, tapi saya berusaha ketika saya marah langsung saja astagfirullahaladzim gitu ya. Dan manfaatnya bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa, mengurangi konflik di kelas, dan meningkatkan kesejahteraan diri. Ya, mengapa kok meningkatkan kesejahteraan diri? Karena jika guru bisa mengelola emosi dengan baik, maka Bapak Ibu guru akan merasa selalu gembira, ya. Akhirnya kalau gembira kan tidak ada masalah, anak-anak pun juga ikut gembira, ya. Sampai di sini apakah Bapak Ibu guru semuanya gembira? Gembira. Kalau Bapak Ibu guru gembira dikasih apa? Ingat saya ya. Karena Bapak Ibu guru sudah gembira, dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya 1, 2, 3, ayo 1, 2,
gini deh, ada anak berosok tidur, terus kita marah-marah, bocah gayanya gelosok deh. Tentu anak akan menimbulkan, meskipun dia langsung bangun tapi dia marah. Tapi lain lagi, seumpama ada anak yang gelosok, terus kita dekati, seumpama dia rojikin ya, rojikin, apakah kamu kurang sehat ya? Pasti rojikin akan tidak sehat, tidak marah. Itu sudah saya katakan Bapak Ibu, ada rojikin kemarin kelas 8D, ya itu. Kenapa sayangku kamu udah enak badan ya? Oh enggak Bu. Nah, akhirnya dia malu terus enggak apa-apa, enggak marah gitu loh Bu. Ya. Jadi itu, kalau itu ya, jadi pamannya dari peristiwa itu anak tidak baik, kita memberikan kasih baik, nanti juga hasilnya akan baik. Karena apa? Anak akan merasa dihargai. Begitu Bapak Ibu, ya. Sekarang sudah jurus kedua sudah, sekarang saya akan ke jurus ketiga. Tapi Bu, ini lagu dulu. Ya. Lagu jurus. Waktu dia sekali ini. Semuanya Bapak Ibu berdiri semuanya. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah anak mengalami keterpurukan atau kegagalan. Tujuannya apa? Tujuan dari layanan resiliensi
adalah membekali siswa dengan kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, tantangan, dan kegagalan. Dan yang kedua, mengembangkan daya lenting dan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Untuk kemarin yang saya laksanakan di kelas 8D tumbuh resiliensi ini, anak saya bagi menjadi 4 kelompok Bapak Ibu. Kemudian mereka tak ajak bermain membuat menara. Masing-masing anak kemarin tak kasih seperti ini Bu. Apa ini? Kartu ya. Ini alat untuk membuat menara. 4 kelompok itu anak-anak, ayo semuanya membuat menara, nanti paling tinggi dan paling kokoh itulah pemenangnya. Minimal 3 sak seperti itu. Dan nanti kalau sudah tinggi, nanti seolah-olah ada bendera ada lintas masjid papa atau tidak. Anak bersemangat sekali Bapak Ibu. Nah, kita Bapak Ibu seperti itu di kelas kemarin, anak ternyata sangat heboh. Karena mereka berhasil membuat membuat menara tadi, ada yang sudah tinggi kemudian jatuh lagi, ya, terus sudah jadi ambruk lagi, itu berulang-ulang. Tapi mereka tetap semangat dalam ayo dididik lagi begitu. Nah, kemudian setelah waktu habis, saya hentikan, terus anak-anak semua tak ajak berdiskusi untuk menggali makna apa yang telah terjadi tadi. Anak-anak, setelah kamu yang membuat menara tadi, apa yang kamu rasakan? Kamu marah enggak? Kecewa enggak? Marah Bu, kecewa Bu. Pancoklat, ambegan dan tiba. Ternyata anak antusias sekali, dan terus kesimpulannya apa anak-anak? Terus akhirnya mereka dapat membuat kesimpulan. Itu Bu, saya enggak putus asa. Ya, berarti kemampuan. Nah, saya kira akhirnya dia bisa menyimpulkan resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan atau kegagalan. Terus anak-anak tak kasih pertanyaan, anak-anak, nah itu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah di dunia nyata ini kamu pernah merasa seolah-olah menara runtuh? Anak-anak menjawab, iya Bu, saya pernah putus asa karena nilai saya jelek, saya dimarahi orang tua saya. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Saya tidak putus asa Bu, saya akan tetap semangat. Nah, itu berarti kamu sudah memiliki jiwa resiliensi begitu. Ini Bapak Ibu, ayo next. Nah, reaksi murid ya Bapak Ibu, ini ketika membuat menara dia sampai histeris, antusias sekali ya. Itu ketika dibangun roboh meneh, dan akhirnya dia tetap bisa mendirikan. Ya. Hasil daripada layanan resiliensi ini Bapak Ibu, akhirnya anak dapat memiliki growth mindset atau pola pikir bertumbuh dan bisa menghilangkan fixed mindset atau pola pikir lama. Jadi anak-anak tak boleh untuk jangan punya anggapan bahwa kamu itu tidak bisa. Kalau kamu punya anggapan tidak bisa, berarti itu masuk fixed mindset. Tapi kalau kamu punya anggapan kamu berusaha bisa, maka kamu sudah termasuk pola pikir growth mindset. Bahkan ada cerita ini Bapak Ibu, si A dan si B dilahirkan di keluarga yang sama. Bapaknya seorang pemabuk yang sehari-hari mabuk-mabukan. Dua anaknya ini, yang satu ikut bapaknya, maksudnya dia itu lakuannya itu bapaknya senang mabuk, senang judi. Tapi yang satu ternyata tidak. Dia jadi anak yang baik, rajin. Kenapa seperti itu?
tetangga, dilahirkan di keluarga yang sama tapi hasilnya berbeda. Itu karena pola kekuatan pikir. Yang satu dia berpikir bahwa dia Allah Pak aku mabuk, mungkin aku ya memang mabuk. Itu yang satu. Tapi yang satunya lagi saya tidak boleh seperti itu. Nah, itu berarti karena adanya pola kekuatan berpikir yang menyebabkan orang bisa seperti itu. Nah, jadi intinya di sini growing mindset adalah sangat penting. Jadi Bapak Ibu. Terus akhirnya siswa bisa memecahkan masalah yang dialami, ya. Masalah apa harus diselesaikan karena dia punya keyakinan dia bisa mengubah atau dia punya keyakinan dia tidak seperti bayangan yang jelek tapi bisa menjadi baik. Begitu Bapak Ibu ya. Yuk next. Ini manfaat resiliensi bagi Bapak Ibu guru. Yang pertama meningkatkan ketahanan. Ya. Kalau kita resiliensinya kuat, maka kita akan tuh jalan ya. Orang butoi, terus tetap bodoh amat. Kita kan tetap mau karena punya ketahanan resiliensi kuat, kita merasa bodoh amat tidak ada masalah. Akhirnya kita bisa bertahan dan terbiasa mengatasi masalah. Yang kedua meningkatkan kualitas pengajaran. Belajar menjadi lebih kondusif. Kalau kita punya resiliensi yang kuat, ya, bisa menciptakan lingkungan belajar yang baik, kita pun juga bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Kan anak itu kan memang mencontoh gurunya. Kalau kita kuat, anak akan kuat. Kalau kita tidak disiplin, anak juga tidak disiplin. Dan meningkatkan kolaborasi dalam mengatasi masalah di sekolah. Kalau kita punya jiwa resiliensi yang kuat, kita berkolaborasi dengan semua yang ada di sekolah ini, maka kita akan bisa bersama-sama dalam memecahkan masalah di sekolah. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah bisa meningkatkan kepercayaan diri. Ya. Kalau kita punya resiliensi yang kuat kan orang butuhan. Ya, orang butuhan akhirnya pede terus pede aja lagi gitu. Supaya orang butuh karena punya ketahanan yang kuat. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, pujian itu bisa menghancurkan resiliensi. Ya. Oleh karenanya hati-hati Bapak Ibu jika ya, kepada anak itu karena apa? Seorang tokoh itu telah mengadakan penelitian yang namanya Carol Dweck itu mengadakan penelitian dengan 2 kelas, satu kelas A dan satu kelas B. Kelas A yang pertama diberikan pujian, wah kamu hebat ya, semuanya nilainya bagus. Terus yang kelas B diberi dukungan, bukan pujian tapi dukungan, kamu layak mendapatkan juara karena usaha yang kalian lakukan. Nah itu ada kata usaha yang kalian lakukan. Setelah itu kedua kelas itu diberi tantangan untuk mengerjakan tes. Yang satu dia merasa tidak mau karena sudah ucap hebat tadi ya. Dia takut kalau setelah tes itu dilakukan maka dia akan tidak dapat juara lagi, maka dia cenderung tidak dapat melakukan tantangan itu. Tapi bagi yang kelas B, karena dia sudah terbiasa ditantang, akhirnya dia mau memenuhi tantangan itu dan akhirnya apa? Setelah memenuhi tantangan itu, akhirnya kelas B lah yang akhirnya menjadi juara. Jadi intinya Bapak Ibu, kita tidak boleh sekali-kali terjebak antara pujian dan dukungan. Kita harus memberikan ke anak kita dukungan saja, jangan sampai dipuji nanti malah udah dipuji udah bagus. Kalau dukungan dia akan tetap semangat terus karena diberikan dukungan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itulah tadi tentang resiliensi. Bagaimana Bapak Ibu? Semangat gembira? Iya. Dikasih apa?
pendidikan. Saya kan mencari ilmu itu sampai berhari-hari Bapak Ibu. Jadi saya sampai di sini semuanya tidak akan cukup waktunya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai acara di pagi menjelang siang hari ini dari Ibu Munif Hidayati MPD mengenai implementasi 7 jurus BKGZ. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana materinya tadi Bu? Luar biasa. Ya, dapat tepuk baru ini. Wow, keren. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, akhir acara ini adalah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil acara demi acara telah terlaksana. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang saya hormati. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.